untuk materi yang pertama, yaitu peralatan media baru dalam proses komunikasi. Seperti yang telah diketahui, media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet. Nah, dalam mempresentasikan media baru terdapat beberapa peralatan yang ada, yaitu diantaranya adalah GPRS, CDMA, dan VoIP. GPRS atau General Packet Radio Service merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan paket data. GPRS menawarkan komunikasi data secara mobile, di mana pemakai dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data setiap saat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yaitu karakteristik GPRS. Karakteristik GPRS, paket datanya memiliki peran penting dalam menyediakan koneksi. Paket data pada GPRS menjadi begitu penting karena menyediakan koneksi yang cepat dan tidak terlihat, yaitu seamless antara terminal mobile dan internet atau corporate internet. Akses ke sistem GPRS dapat dilakukan dengan terminal 1, yaitu melalui laptop atau komputer, melalui modem yang dapat menyambung ke GPRS. Juga dapat melalui perangkat yang dirancang khusus untuk GPRS dan melalui cell phone dengan wireless application protocol. GPRS memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu access time yang lebih cepat, kecepatan data yang lebih tinggi mencapai 115 kbps kilobyte per second, akses global di seluruh jaringan GSM, dapat tetap terhubung ke jaringan untuk kurun waktu yang cukup panjang, yaitu tetap online dalam waktu yang lama, memperoleh berbagai servis dan aplikasi dengan biaya yang rendah, serta pembayaran hanya untuk volume data yang dikirimkan. Yang kedua yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA merupakan metode pengaksesan channel dengan menggunakan banyak frekuensi radio telekomunikasi dan juga merupakan protokol data wireless. CDMA beroperasi pada frekuensi 800 sampai 190 MHz. Teknologi CDMA pertama kali digunakan pada saat meletusnya Perang Dunia Kedua. Teknologi ini digunakan untuk menyulitkan tentara Jerman dalam menangkap sinyal yang jelas dan lengkap. Dalam perkembangannya, CDMA digunakan dalam banyak sistem komunikasi termasuk pada Global Positioning System atau GPS dan pada sistem satelit Omnitrix untuk logistik transportasi. Cara kerja CDMA yaitu ketika pengguna mobile melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan perangkat berbasis teknologi ini, maka data yang dikirimkan akan berbentuk potongan-potongan kecil atau dalam bentuk sistem kode, yaitu coding unik untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atau komunikasi silang.
CDMA juga memiliki keunggulan di antara berupa biaya panggil yang lebih murah, kualitas komunikasinya yang lebih baik, tidak membutuhkan equalizer dalam mengatasi setiap gangguan sinyal spektrum, dan memiliki proteksi yang lebih baik dari sisi penyadapan dibandingkan GSM. Materi yang terakhir yaitu Voice over Internet Protocol atau VoIP. VoIP merupakan sebuah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. IP atau biasa dikenal sebagai Internet Protocol merupakan metode yang digunakan untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lain melintasi jaringan. Voice over Internet Protocol juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu harga peralatannya yang lebih murah, biaya perawatan yang lebih murah, dan memiliki efisiensi bandwidth. Kemudian saya akan melanjutkan tentang dampak perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia. Saat ini telah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu pikiran dan perilaku gaya hidup kita sendiri. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yaitu adanya internet. Internet termasuk media baru di era digital. Hal ini membuat manusia dapat bergaul dan bersosialisasi dengan memanfaatkan internet. Sementara itu, tempat kita bersosialisasi dan berinteraksi dalam dunia internet disebut dengan ruang maya atau cyberspace. Dengan adanya internet, memudahkan kita untuk mengakses semua tentang komunikasi. Dahulu, untuk dikenal banyak orang, kita harus bertatap langsung dengan cara berkenalan atau bertemu. Tetapi di zaman yang serba modern ini, kita bisa dikenal banyak orang dan berkomunikasi secara langsung melalui media sosial. Misalnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan yang lainnya. Adanya teknologi yang semakin maju juga membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu akses internet yang mudah dan dapat diakses semua orang, tetapi dengan terkoneksi secara online, memudahkan orang untuk saling mengenal dan berkomunikasi, serta mendapatkan informasi dengan mudah. Kemudian dampak negatifnya yaitu mudahnya penyebaran situs pornografi, penipuan, perjudian, dan tindakan buruk lainnya seperti pelecehan dalam dunia sosial. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Dengan adanya teknologi, memudahkan kita untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui dengan cara mencari di website atau internet. Jadi website adalah media yang digunakan untuk menampung data, teks, gambar, animasi, suara, dan yang lainnya yang dapat ditampilkan di internet dan juga dapat diakses oleh komputer maupun smartphone dengan cara terhubung dengan internet secara global. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknologi perkembangan televisi. Televisi ini berfungsi sebagai media yang mengamati mengenai situasi masyarakat dan dunia, menghubungkan satu dengan yang lain, menyalurkan kebudayaan, hiburan, dan pengarahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat. Televisi ini merupakan jendela dunia. Jadi dengan televisi kita bisa menyajikan berbagai berita, hiburan, dan juga lainnya melalui televisi dengan keadaan yang saat ini terjadi. Televisi ini merupakan media audiovisual. Jadi kita bisa menonton dan juga
mendengarkan apa yang disampaikan kepada televisi. Televisi ini merupakan media massa yang terkenal di kalangan masyarakat. Dengan televisi kita dapat memuat informasi, berita maupun hiburan. Televisi memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai media informasi bagi masyarakat, baik media informasi nasional maupun informasi internasional. Informasi ini kemudian diserap oleh masyarakat yang menggunakan media. Kemudian dampak secara aplikatif. Teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan informasi, komunikasi, menyimpan, menghasilkan, dan mengolah data. Dalam penggunaan sehari-hari, internet merupakan media informasi yang mudah diakses secara global. Melalui internet, orang dapat bertukar informasi tanpa harus bertatap muka, sehingga memudahkan pekerjaan seseorang. Perkembangan internet yang berkembang saat ini semakin menarik karena adanya website yang menghasilkan perpaduan teks, gambar, suara, dan juga animasi. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan konsekuensi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi itu kan berawal dari kemajuan bidang komputerisasi. Nah, jadi teknologi komunikasi merupakan penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu item material bagi efektivitas dan efisiensi proses komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu juga merupakan sarana untuk mengalirkan atau menyalurkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai komunikasi. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, ada konsekuensi yang didapat. Yang pertama yaitu konsekuensi sosial, kemudian yang selanjutnya konsekuensi kultural atau budaya. Kalau untuk konsekuensi sosial, yang pertama yaitu yang negatif. Pertama yaitu adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan menciptakan kolonialisme. Jadi munculnya teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang itu tidak seimbang. Nah, jadi kemajuan teknologi ini memunculkan atau menciptakan suatu kesenjangan sosial seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan ketergantungan. Jadi manusia atau masyarakat itu tergantung dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan sistem dan norma. Jadi perubahan ini tidak luput dari dua sifat yaitu konstruktif dan destruktif. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi tidak dapat dihindari, jadi menimbulkan perubahan suatu sistem dan norma. Kemudian konsekuensi positif yaitu yang pertama meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia. Jadi dulu kan kalau ekonomi atau suatu kemajuan di suatu negara dalam bidang ekonomi itu dengan adanya teknologi komunikasi bisa menciptakan rasa percaya diri, karena teknologi itu kan merupakan suatu simbol bahwa negara itu maju atau tidak. Kemudian yang kedua melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Selanjutnya biaya serta waktu yang efektif seiring dengan kemudahan teknologi komunikasi tersebut. Kemudian konsekuensi kultural atau budaya. Konsekuensi yang positif yaitu yang pertama menjadikan budaya dari suatu bangsa bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi kalau kita ingin menampilkan atau memamerkan suatu budaya bisa melalui media atau platform digital seperti YouTube, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi yang positif yaitu mengundang devisa untuk negara, yaitu bisa melalui kerjasama atau melalui kemudahan teknologi komunikasi yang ada pada saat ini. Kemudian konsekuensi negatif yang pertama penyalahgunaan media teknologi, karena dengan adanya kemudahan teknologi tersebut membuat beberapa oknum atau beberapa individu itu menyalahgunakan suatu teknologi tersebut. Yang kedua yaitu menjadikan malas, karena
kemudahan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Kemudian ada berkurangnya sosialisasi dan juga melemahkan rasa gotong royong serta tolong menolong. Demikian presentasi yaitu pembahasan konsekuensi terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi.